Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsifana Nur Karima dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ancaman non-militer ketahanan nasional dalam bidang ekonomi beserta cara mengatasinya. Ancaman non-militer adalah ancaman yang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini tidak menggunakan militer dan tidak berangkatan senjata, namun bisa memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan NKRI, dan juga bisa mengancam keselamatan warganya. Ekonomi merupakan sebuah aspek atau bidang yang paling penting pada sebuah negara. Tanpa adanya ekonomi, maka tidak akan disebut sebagai negara. Aspek ekonomi yang ada di sebuah negara itu menjadi pertahanan negara yang menjadi alat vital. Selain itu, ekonomi yang ada di sebuah negara juga tidak hanya dijadikan sebagai alat pertahanan dan stabilitas sebuah negara saja. Ekonomi juga dijadikan sebagai patokan posisi tawar-menawar dalam hubungan antar negara dan juga hubungan internasional. Untuk ancaman non-militer di bidang ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ancaman internal. Ancaman internal merupakan ancaman yang berasal dari dalam atau dari negeri sendiri. Ancaman di bidang ekonomi internal yaitu yang pertama, pengangguran. Jika tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi, akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Penyebab pengangguran itu sendiri yaitu kurangnya taraf pendidikan di Indonesia, kurangnya lapangan kerja di Indonesia, meningkatnya teknologi sehingga pekerjaan manusia mulai tergantikan oleh mesin, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Kompetensi pekerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ketimpangan pendapatan, urbanisasi, adanya pasar global, serta ekonomi yang tidak stabil. Cara mengatasi pengangguran itu sendiri dengan mengembangkan dan mendukung usaha wira swasta, mendorong pendidikan, meningkatkan pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan untuk industri modern, meningkatkan usaha transmigrasi. Contoh selanjutnya yaitu inflamasi. Inflamasi adalah kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus sehingga mengakibatkan ada yang berubah pada mekanisme pasar. Inflamasi pada sebuah negara ini diberlakukan karena beberapa faktor, misalnya saja berlebih likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, konsumsi masyarakat berlebihan, yang juga berakibat pada tidak lancarnya produksi dan juga distribusi barang. Cara mengatasi inflamasi itu sendiri yaitu dengan cara penurunan nilai mata uang, melakukan devaluasi, memperlakukan penekanan pada tingkat upah, melakukan beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter, serta pengusaha meningkatkan tingkat produksinya. Yang kedua yaitu ancaman ekonomi dari eksternal. Ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negeri dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi negara. Salah satu ancaman ekonomi dari luar negeri yang membuat ekonomi di Indonesia sendiri tidak bisa berkembang adalah adanya tingkat daya saing ekonomi yang rendah. Karena tingkat daya saing yang rendah itu, maka ekonomi akan stuck di suatu tempat dan mungkin akan sulit untuk berkembang. Untuk menghadapi tantangan dari ancaman ekonomi tingkat daya saing yang rendah, maka sangat diperlukan upaya dari pemerintah sendiri maupun masyarakat Indonesia dalam akselerasi pembangunan ekonomi di Indonesia melalui daya saing tinggi, sehingga ekonomi negara Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.